Tapi memang gue bikin banyak lagu di sana. Bikin banyak tulisan, bikin banyak konsep. Iya. Lo salah, harusnya undang gue datang sendiri. Bang ngajarin nyimeng. Udah enggak. Udah enggak lagi. Itu gimana cerita waktu di rehab tuh? Ada 2 fase ya sebenarnya. Fase di sel dan fase di rehab. Oke. Dua cerita berbeda gitu. Waktu di sel ya begitulah keadaannya. Di ruangan kecil, pengap, sempit, bareng sama orang-orang gitu. Berberapa? 7, 8? Berdelapan. Gimana perasaan lu tuh kayak gitu? Syukurnya gue tuh udah terbiasa, maksudnya beberapa tahun belakangan ini, maksudnya ketika gue memang ada rumah pun, bisa hidup enak pun, gue masih suka memang mencari kesulitan-kesulitan gue sendiri. Di hutan, di tempat-tempat yang toiletnya seadanya. Jadi gue udah, ya udahlah gitu. Dan kan gue gak bisa ngapa-ngapain mas. Jadi ada satu hal ini waktu itu gue sempat bilang juga ke Dedi. Satu hal penting adalah penerimaan. Jadi waktu itu ada namanya di rehab tuh ada doa. Doanya bagus. Ini doa kedamaian. Jadi berikanlah kami kedamaian untuk bisa menerima hal-hal yang tidak dapat kami ubah. Gitu. Dan juga keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kami ubah. Serta kebijaksanaan untuk menerima perbedaannya. Jadi yang pertama itu penerimaan mas. Gue tidak bisa mengubah. Lingkungan gue saat itu gue harus ada di situ. Kalau gue mau stres mikirin, aduh boker gue tempatnya kayak begini lagi. Aduh udaranya begini, aduh lingkungannya kayak begini. Kalau gue terus menggerutu tentang itu, nggak beres. Karena kan 90% penyakit datangnya dari pikiran kan. Terus yang kedua adalah ya keberanian buat mengubah. Ya setelah gue keluar dari semua ini, ya gue harus berubah. Gitu. Itu yang sedang gue lakukan. Gak ada perlakuan khusus sana, sama semua ya? Adalah khusus. Suruh nyanyi mulu gue. Dia suka bilang, lo gila ya gue bilang. Konser ya? Jadi suruh nyanyi terus di dalam? Suruh nyanyi terus. Ya perlakuan khususnya gitu kan, kita tidak mungkin bisa menghalau hal itu mas. Perlakuan khusus bahwa gue adalah seorang public figure itu pasti lebih diperhatikan kan. Diperhatikan maksudnya diawasi gitu. Jadi ya gue nggak bisa mengubah itu. Jadi ya udah nikmatin aja. Kan kata ada yang gitu dia, ada yang kegiatan di mana nih? Kalau di sel nggak bisa. Di rehab. Di rehab kebetulan gue jadi chief. Oh gitu? Masak loh? Enggak, bukan chef. Chief. Oh, chief. Jadi ketua. Oh ketuanya. Jadi ketua di dalam keluarga itu. Ada berapa puluh orang gitu. Nah gue jadi chiefnya. Yang ngejalanin program, yang bertanggung jawab sama program itu. Bertanggung jawab ke konselor, ke dokter, ke perawat. Karena kan di situ rehabnya pendekatannya medis kan. Memastikan bahwa anak-anak semua minum obat. Gitu. Minum vitamin dan lain-lain. Jadi kayak kepala sekolah ya? Ketua kelas, komandan regu gitu. Dan ya kalau gue sih, gue anggap itu sebagai pengisi waktu gue aja. Pengisi waktu supaya lebih tetap kreatif di situ. Gimana Ji perasaan lo jauh dari anak-anak kayak gitu? Ya jauhnya ya sekali lagi mas itu penerimaan. Harus bisa menerima. Lu bisa mengatasi itu? Kekangenan lu, kangennya. Udah gitu di rehabnya di Cibubur, rumah kita kan di Cibubur. Cibubur tapi gak bisa ketemu. Video call apa? Kalau yang 2 minggu sekali itu ya video call. Sama anak boleh gitu video call? Oh boleh, sama siapa aja, terserah. Pokoknya dapat jatah itu sama hari raya. Hari raya ya? Jadi waktu dia di situ aku cuma boleh visit sekali ya. Ada boleh visit 1 kali ya? Iya ada boleh visit. 1 Karena jam pandemi jadi gak boleh visit. Gak boleh visit, gak boleh kirim makanan. Kirim makanan boleh ke pas hari raya. Lu bener-bener gak ada rasa
down sedih gitu yang keinget anak-anak misalnya itu. Ada pasti mas, ada pasti waktunya. Cuma gue berusaha untuk meminimalisir itu karena memang gue bener-bener ngejalanin doa kedamaian tadi. Menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Gue nggak bisa ngubah keadaan itu, apapun caranya. Karena itu kan berat banget gitu ya maksud gue. Tapi Lu bisa lewatin tuh ya, atasin itu ya. ya Nggak ada pilihan lain. nggak ada pilihan lain. Karena kalau misalnya gue di dalam gue terjerembab terus, fokus sama masalah, ya gue yang ada gue malah makin caur mas. Sana nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa. Iya. Walaupun bisa-bisa aja. Kurusan dong, kurusan dong. Apa? Kurusan dong. Ang. Oh salah. Oh, Justru orang di rehab itu ada yang naiknya sampai 35 kilo. Oh gitu? Loh, ya kalau misalnya, kalau males. Oh iya. Kan banyak magernya mas. Iya. Kalau misalnya lo mager. Gitu. Nah kalau gue ngisinya tuh tiap hari gue olahraga. Olahraga. Karena biasanya kan gue tiap hari juga jalan sampai 10.000 sampai 30.000 langkah kan sehari. Nah di sana gue ya udah gue keliling-keliling lapangan. Gue main basket, gue main volley, main futsal gitu-gitu. Dia jadi suka masak begitu pulang. Oh gitu? Karena sering apaan? masak ya di situ ya. Apa aja. Oh iya. Apaan aja. Jadi suka. Ada dapur kan, ada dapur. Wih, canggih juga. Kan mereka, dia kan gak bisa kemana-mana mas. Jadi dia gitu masak, bikin lagu ya. Bersih-bersih. Kalau bersih-bersih mah dari dulu. Oh ya. Tapi kan Bikin lagu dari dulu. bersih-bersih. Terus bersih-bersih dia ya. Tapi memang ternyata kan di situ gue punya banyak waktu ya. Gue nggak main media sosial. Gue punya banyak waktu buat menulis. Nah itu gimana rasanya lu biasa sosmed banget, anak sosmed banget terus lu nggak megang handphone, nggak lihat sosmed. Lebih tenang apa? Tenang. Tenang Gue mas. nggak tahu apa-apa nih perkembangan. Masa sih? Iya kan sebenarnya kan kita itu akan menjadi lebih bahagia kalau kita tidak tahu apa-apa. Iya kan? Kalau isi kepala kita, isi pikiran kita itu banyak hal, katakanlah gini, gak usah mikirin masalah sendiri, kita aja sampai mikirin masalah orang. Kita baca berita, kita baca ini, baca itu, kita kan jadi mikirin masalah orang, kita jadi gak bahagia mas. Oke. Nah di situ tuh gue lebih fokus sama diri gue sendiri. Di situ mungkin ya lo mulai berpikir nggak mau terlalu pusing dengan isu yang lagi. Sebenarnya waktu gue di gimana? gunung juga gue kayak gitu kan. Maksudnya kan sinyal kadang-kadang ada, kadang enggak gitu kan. Iya, lo pernah cerita tuh. Gue jadi tidak Dan terlalu kayaknya banyak lebih ngurusin. peace ya, lebih energinya beda gitu ya. Nah bayangin saat itu gue di tempat orang-orang yang bermasalah semua. Iya dong. Nah gue mau mencoba untuk menyerap energi yang bukan masalahnya yang gue serap. Gitu. Tapi gimana caranya mencari solusi. Tapi memang gue bikin banyak lagu di sana. Bikin banyak tulisan, bikin banyak konsep. Iya. Itu malah jadi banyak ide di sana. Iya karena fokus mas. Oke. Kan kalau selama di luar nih project ini, project itu, project ini jadinya banyak gak fokus kan. Di dalam fokus gue. Oh berarti ada, Tapi gua nggak mau- ada hikmahnya juga sekolah ya. Tapi gue gak mau masuk ke situ lagi. Enggak. Coba udah nemuin caranya gimana fokus gitu. Iya. Pas lagi sekolah banyak ide-ide tuh. Ya kan lagu ini itu. Iya. Gitulah dan makanya. Itu temanya, tema apa yang lagi lu rasain saat itu atau macam-macam bikin lagu itu? Ada yang temanya memang didapat dari situ. Kayak misalnya lagu yang tadi tentang Wina ngomong. Ada gue bikin lagu judulnya Pura-Pura. Gimana kita terlihat baik-baik aja padahal sebenarnya enggak. Mungkin enggak gitu. Itu kenapa sih ya, supaya orang-orang di sekeliling kita juga nggak ikutan sedih. Gitu. Dan itu banyak terjadi sebenarnya bukan konteksnya kami aja ya. Maksudnya Mas Nanda mungkin teman-teman di sini atau yang nonton juga kadang-kadang di rumahnya, di kantornya dia jadi pemimpin, jadi manajer yang harus selalu terlihat kuat padahal kadang-kadang punya banyak masalah juga. Gitu. Terus tentang penyesalan gua, jarang punya waktu buat keluarga misalnya, itu nanti akan dirilis
lagu pertama yang akan gue rilis itu Aku tentang kena ya dengan kata-kata tadi. Ayo relate. Relate ya? Benar relate. Relate ya? Iya, Inji. Iya. Jadi lagu pertama tuh judulnya Disiksa Rindu yang bakal gue rilis. Gitu. Gimana sebenarnya ini lebih umum sih, lebih general. Ini juga buat para pejuang keluarga juga yang jarang kasih waktu buat orang-orang tersayangnya. Jadi itu gue bikin ketika gue jauh kan, gue nggak bisa kasih waktu nih buat keluarga gue. Jadi sampai akhirnya mereka disiksa rindu lah. Tapi itu juga relate nanti sama orang-orang yang mungkin teman-teman yang banyak bekerja di sini, apalagi yang nggak ada jam kerjanya, gitu yang harus keluar rumah terus sampai jarang pulang, sekalinya di rumah cuma berapa jam, harus berangkat kerja lagi. Di rumah berapa jam, di rumah juga belum tentu fokus sama keluarganya, kadang-kadang ada kerjaan ting tung 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 gitu. Ya, manajer artis gitu lah. Peng. Ya nggak peng. Ya manajer On dulu ya artis, peng. ya orang digital agency, Ya. ya orang entertainment kan kebanyakan kayak gitu kan. Bahkan yang kerja kantoran juga kayak gitu. Jadi temanya sih tentang hal-hal itu sih. Berapa lagu? Gue bikin 15 lagu. 15 lagu. 15 lagu. Pas sekolah kemarin. Iya. Lumayan juga ya. Itu bisa menghasilkan duit berapa ya? Jadi di balik ada hikmahnya. Ya. Jadi ada jalannya aja ya. Ya, Alhamdulillah berkah sih. ya, kemudahan, berkah, Kemudahan gitu rezeki itu, rezekinya. ya kan, kemudahan. Ya dan ketika keluar juga penerimaan orang juga baik-baik aja. Mas. Baik-baik aja. Bikin konten pertama trending gitu. Tinggal bikin lagu, tinggal karya lagu. Nah itu kapan keluar tuh? Pertengahan Januari. Weh, Pertengahan Januari. kita tunggu itu ya kan. Agak beda sih lagunya. Hah, sama lagu Anji yang sebelum-sebelumnya ini agak beda. Eksplorasi nadanya, chordnya, aransemen. Gue ambil nada-nada rendah gitu. Oh gitu? Ya karena gue lagi nyesel, maksud gue kayak teriak-teriak mas. Oh iya. Kan sedih ceritanya sedih. Oh iya. Bukan ceritanya, beneran, Oh iya, beneran. dong Ya. saat Oh, itu. itu lu ngomong ya. Bener dong. Gak ceritanya, emang beneran. Itu lagu pertama yang kamu bikin ya di situ ya, si Disiksa Rindu ini. Jadi gue bocorin dikit liriknya di Pas situ. lagi sedih-sedihnya tuh ya. Iya. Jadi kayak, dan aku melupa semua tak hanya tentangku. Ini hidupku, kita dan mereka. Udah sampai situ dulu. Gitu. Jadi ya entah itu penyalahguna, pecandu, pengguna gitu. Dan juga semua orang kadang-kadang, ini tidak berhubungan dengan drugs pun, kadang-kadang kita tuh memikirkan hidup kita tuh tentang kita sendiri. Egois. Memang iya sih, pada akhirnya kita akan berjalan juga sendirian nanti di sana. Gitu. Kita akan menjalaninya sendirian nanti ketika kita pergi dari dunia ini. Tapi ketika di sini, ya gue juga gak boleh lupa nih bahwa hidup gue bukan cuma tentang gue. Tapi ada istri, anak, tim, manajemen. Keluarga. Gitu. Jadi itu yang harus gue pikirin juga. Nah lagu ini salah satunya mengambil angle dari situ. Salah satunya. Semoga sukses lagunya ya. Ya, Januari ya? Januari. Nah, sekarang kita ganti topik nih. Banyak yang diperbincangkan nih. Ini lagi rame tentang industri musik nih. Oke. Ya. Ini nggak apa-apa ya Bu Vina ya, kita bahas soal ini ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah mulai kenapa-kenapa langsung kasih kode. Loh, ini tentang, kan lagi rame nih masalah tentang royalti musik ya kan. Ini ada CNN Indonesia. Jokowi bakal hitung ulang skema pembayaran royalti musik. Itu sumber CNN Indonesia. Terus tarif royalti musik Indonesia sangat rendah dari antara. Iya. Nah kemarin juga rame itu tentang satu instansi, ada perusahaan yang mau berkaitan dengan membahas royalti itu lagi rame. Kenapa sih mas? Hah? Kenapa sih? Ada apa sih mas sebenarnya? Gue yang nanya lu. Oh, gitu ya. Kan dia baru sekolah. Oh iya.
Ini persoalan lama lah Mas. Persoalan lama dan itu teman-teman kita juga Anji masalahnya menyangkut nama-nama dari teman-teman kita. Ini lagi rame, lagi dibahas. Terus ada lagi juga katanya mau ngajuin apa tuh ya tentang penggunaan lagu ya kan dari salah satu label mau. Master ya? Ya fenomena apa sih yang lo lihat sekarang? Ini kemajuan atau kemunduran? Atau memang sudah sepantasnya. Dulu kan pernah tuh gaduh RUU musik, musikan, ya kan. Para musisi yang rame-rame ke DPR, ya kan. Kita, gue termasuk udah mau jadi RUU, baru draft masih mentah, bocor ke publik, berantem, ya kan. Baku hantam, sesama musisi gak jadi, ya kan. Sekarang royalti musik nih lagi jadi masalah juga gitu. Sebenarnya Lu ngikutin nggak? Ada sih ngikutin, tapi gue berusaha untuk mempercayakannya ke senior gitu. Karena menurut gue itu udah banyak yang ngurus gitu. Nah, kemarin kan gue banyak bersuara gitu. Kali ini udah banyak nih yang bersuara juga. Nah, lagi-lagi kan kayak gitu ya. Dulu lu banyak bersuara dia omongin ya kan. Sekarang udah rame, lu udah santai. Iya gue lagi fokus ke mengembangkan Artinya banyak kan talenta. dia selalu duluan. Jadi yang diomongin sama dia tuh orang baru belakangan akhirnya. Intinya gini lah Mas. Intinya royalti musik itu belum benar kan sistemnya. Gitu. Baik dari transparansi maupun jumlah dan regulasinya. Regulasinya tuh misalnya kepada restoran, kepada kafe, kepada karaoke. Monitoringnya seperti gimana ya? Monitoringnya seperti apa gitu. Dan distribusiannya kemana? Betul. Nyampe langsung ke tangan. Siapa yang mengelolanya? Distribusinya dan transparansinya itu Mas. Sebenarnya gini sih ya, ini masalah klasik ya. Kenapa sih nggak mengadopsi sistem yang di luar yang dianggap bagus gitu? Yang udah berhasil, jelas-jelas. Teknologinya udah pasti ada, udah ada yang berhasil. Sistemnya yang bagus udah ada. Terus apalagi ya? Teknologi, transparansi gitu. Terusnya dananya. Ya kan gini Mas, kalau udah pakai teknologi, pendistribusiannya dan udah pastinya gini, sorry ya. Jadi alurnya kita pakai teknologi, artinya pasti akan transparan karena setiap stakeholder itu bisa mengawasi. Baik itu melalui website maupun misalnya pencipta bisa lihat tuh karyanya dinyanyiin di mana. Aplikasi iya gitu kita tahu. Lu tau gak lagu lu nyanyiin di karaoke mana? Di nggak Indonesia tahu. ini. Iya gue cuma mendapatkan royalti karaoke gelundungan. Gak tau tuh dari mana aja gak tahu. Nggak tahu. Performing right misalnya kan bayar ke publishing katanya pakai lagu lu konser ini event ini. Nggak tahu. Lu dapat nggak dari mana aja tuh? Detail gitu? Enggak. Dan itu permasalahan dari dulu gitu. Dari semua banyak musisi juga kan. Kalau memang benar-benar mau membenahi sistem ini, ajaklah ngobrol semua stakeholder dari berbagai kalangan Mas. Gitu. Misalnya yang mainstream, yang indie, yang major, yang non mainstream. Kita berkaca ke permasalahan RUU kemarin deh, RUU permusikan. Itu kan karena banyak yang gak diajak bicara dan tidak diikut sertakan Mas. Benar. Gitu, belum lagi nanti masalah politik. Musisi-musisi yang ada di sini, yang waktu itu ada di calon A. Yang ini gak diikutin, kayak gitu. Itu masalah lain. Jadi ajaklah ngobrol dan ikut sertakan dari yang semua lini lah. Sosialisasinya, komunikasinya harus baik. Ya sehingga sosialisasinya pakai grup atau pakai apa kan bisa. Nah kalau gue sih memilih untuk mengembangkan diri dan karya dan juga mengembangkan orang lain deh, talent. Jadi biarin teman-teman yang lebih kompeten. Kali ini lo nggak mengkritisi soal ini, belum dulu. Sebelahnya langsung set. Gimana lagi sibuk. Enggak lagi nih aja. Kalau misalnya memang punya. Gue ulang lagi. Kali ini berarti Anji nggak mau komentar mengkritisi soal ini nih. Bakal sih. Bakal. Pasti.
Gitu. Karena ya kan sekarang lagi mengamati, observe. Oke. Gitu. Itu salah satu sikap meditatif yang harus dijalanin. Observe. Bukan react. Bijak. Dalam kurung aman. Sebelahnya langsung gini. Pencabut nyali. Pencabut nyali ya. Pencabut nyali. Lo salah, harusnya undang gue datang sendiri. Salah nih nada tanya salah. Enggak, justru gue sengaja pengen ngajak Oh. Bu Wina, ya kan? Biar orang tahu. Ada wanita luar biasa yang begitu perhatian sama Anji gitu loh. Ya benar, perhatian kan itu. Perhatian banget. Kalau dibiar-biarin gimana coba? Iya. Iya, betul. Perhatian ya kan? Tipikal orang kayak gue memang harus ada pendamping kayak gini. Iya, Kalau nggak bablas. Kontrol terus, ngawasin terus, CCTV. Posesif. Sebenarnya enggak ya? Enggak sih. Enggak, bercanda. Lebih waspada. Waspada. Enggak sih, enggak lah, dia enggak posesif. Enggak, Dulu Wina tuh doang. care. Hah? Dulu doang. Next. Nih Ji, Ya. selalu di postingan lu Gunung Puntang. Oke. Gue denger situ ada situs juga, ada gue pernah ngobrol kita waktu itu ada peninggalan apa gitu ya? Ya ada Apa yang peninggalan. menarik di Gunung Puntang nih apa sih? Ceritain dong. Macam-macam Mas, dari segala macam aspek. Heeh. Itu pokoknya kalau dari aspek sejarah dan budaya udah jelas tempat itu adalah salah satu sejarah dari PT Telkom bahkan sampai PT Pos Indonesia. Itu bermula komunikasi nirkabel itu adanya di situ mulainya. Gitu. Karena di situ sinyalnya kuat. Di gunung itu. Gunung. Dan tahun 1916 tuh dimulai pembangunan yang akhirnya di tahun 1920 itu jadi Radio Malabar yang merupakan radio pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Iya. Loh, berarti udah ada ininya? Bangunan Mas. Sisa-sisanya. Sisa-sisanya masih ada. Jadi sebenarnya tuh di situ tuh dulu udah kayak kota. Ada bangunan gede di situ di tengah gunung di lembahnya gitu. Terusnya ada bioskopnya, ada marketnya, Gitu. pasar gitu. Terusnya di situ ada pusat perdagangan juga. Terus di situ ada lapangan tenis, ada bangunan-bangunan gede sampai akhirnya tahun 1946 itu habis. Oh gitu. Tuh. Seru ya Puntang itu ya. Puntang Mas, seru. Jadi dari sisi sejarah dan budayanya udah pasti banyak yang bisa diomongin gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang awam yang tidak aware sama hal itu, ya udah potensi alamnya Itu bagus. gua aja ya, banyak orang yang bilang, ini Anji ngomongin Gunung Puntang mulu, dan ternyata ada story tentang Gunung Puntang. Itu karena lu yang mengangkat itu loh. Dan akhirnya kita baru tahu nih, ternyata Gunung Puntang tuh spesial ya. Ada Spesial, story-nya. Dan bisa dimanfaatin juga, bisa malah lo bikin konser kalau nggak salah. Iya, gue memang sebenarnya itu adalah premium Di situ. camping ground sama natural venue. Jadi gue bikin venue intinya di situ. Venue Untuk disewakan untuk lo mau bikin company gathering, lo mau bikin wedding, lo mau Ulang bikin tahun. konser, ulang tahun. Dan gue Banyak, sediain udah 3 banyak venue. ini. Di satu lokasi yang gue kelola itu nanti akan ada 3 venue. Bisa lebih tapi sekarang gue fokus ke 3 itu dulu. Oke. Small, medium sama big, large gitu, big gitu. Oke. Outdoor. Outdoor semua. Seru juga ya. Gede Ya kan banget. dari Presiden Jokowi juga bilang sekarang sebenarnya lebih aman yang outdoor. Outdoor iya. Gitu. Sana lah Mas. Iya, gue belum kesana itu. Cuma 2,5 jam. Kok dari Jakarta berapa ya? 3 jam, 3 jam, ya? 3 jam, 3 jam setengah. Bandung Selatan. Ya itu yang kita butuhin Mas. Dan gue senang banget karena gue ngeliat postingan beberapa musisi, baik yang mainstream maupun side stream, mereka udah mulai ada gejolak-gejolak konser. Adalah. Maksudnya gue nggak perlu sebutin tapi banyak udah posting ya kayak yang gue posting nih. Iya.
Ya, gitu ya, belakangnya udah ada penonton-penonton. Ya gue lihat juga. Ya kan banyak kan udah mulai, posting. oh event udah mulai pulih ya kan. Udah mulai pulih Makanya alhamdulillah. kalau Gunung Puntang kan sehat ya kan, outdoor. Outdoor, udaranya. tempatnya juga maksudnya orang-orangnya juga Mereka apa tuh ya nginep di aman. situ. Jadi Nginep emang yang nginep di situ di tenda-tenda itu yang emang ini acara mereka kan ya? Iya. Acara mereka jadi gathering kantor lah. Oh, Jadi mereka bikin event. Kemarin 600 orang. nomor soal. Tapi kapasitas itu kan bisa ribuan mas. Bisa sampai ribuan tuh ntar ya. 7.000 juga bisa mas di situ. Kan gede. Jadi kemarin 600 orang tuh berasa kayak kecil gitu Oh, mas. gitu. Iya gue juga ngeliatin kayak Karena saking gedenya tuh tempatnya ya. kok cuma segini doang ya gitu. Kok cuma di lingkaran segini doang padahal banyak Banyak orang. 600 orang tuh. Iya. Masih kelihatannya oke kita masih bisa bikin Udah 600 orang, udah ada stage. stage dan tapi gue akan bikin SOP nanti buat siapapun yang mau mengadakan konser atau acara di situ. Jadi harus ada edukasi tentang Radio Malabar. Radio Malabar. Biar setidaknya memperkenalkan kepada orang bahwa kita punya sejarah ini loh. Gitu. Ya kalau gue dapat tanggung jawab secara tidak langsung gitu untuk membicarakan tentang ini ya ini udah gue terima gitu dan harus gue sosialisasikan. Ya ini misi budaya juga ya. Dan sejarah. Ya, sejarah Dan lu budaya. menghidupkan lagi industri entertainment dengan cara yang berbeda nih. Sesuatu yang baru sih kalau gue lihat. Lucu. Jadi kalau yang nginep kan di atas ada tuh bisa nginep. Jadi bisa kalau ada konser di bawah, yang nginep kan bisa ngeliat dari atas. Iya. Sambil nginep, sambil duduk-duduk. Iya. Iya Fuji Rock tuh asik kan kayak gitu kan. Bahkan kalau misalnya yang mimpi besar lagi kayak Woodstock juga kan gitu. Jadi orang nginep di bawah, venue-nya di atas. Gunung 3 hari. Gunung Puntang, ya kan? Nagara. Nagara Puntang. Nagara Puntang. Nagara Puntang. Ya pokoknya itu tempat itu udah bisa dipergunakan untuk event. Udah bisa nih? Udah bisa. Udah. Oke. Harga? Diskon? Harga ya lihatlah di Instagramnya Nagara Puntang kan ada orang yang bisa dihubungin gitu. Itu ya kan. Oke, terakhir. Ya. Hah? Bukan terakhir ya. Ini ada komentar netizen paling absurd di Instagram lo. Ngapain diajarin? Bang ngajarin nyimeng. Udah enggak? Sudah hampir lupa. Sudah kapok. Ada komentar yang paling ngeselin apa yang pernah di dalam sosmed lo? Banyak tapi dia udah biasa kayaknya. Yang paling enggak, tapi ada satu yang lu nggak bisa lupa. Ngehe nih, misalnya gitu. Oh ini Atau ini lucu sebenarnya nih, sebenarnya sederhana tapi ini ngehe nih. Kayak misalnya gue komen di postingan entah itu Raffi, entah itu si Arman Maulana, Ari Lasso misalnya atau siapapun gitu. Atau Deddy Corbuzier gitu. Misalnya pansos lu. Gitu. ini tai lo gue bilang gitu sebenarnya. Kok pansos sih? Lu kali pansos gitu kan sebenarnya kalau tapi gue bilang kayak bukan pansos lah. Orang gue komen di postingan orang yang saling follow sama gue. Itu teman-teman lu juga, lu Teman-teman artis gua juga. gitu, Iya, lu maksudnya terkenal juga. Kok pansos sih gitu agak-agak aneh ya, agak-agak aneh. Yang ada, nah, Yang komen itu. nah gue bilang gini, gue sama lo tuh hampir sama, suka komen aja di postingan orang lain gitu. Kalau dia bilang, lu nggak ada kerjaan ya, komen mulu di mana-mana gue lihat gitu kan, lah. Lu lebih nggak ada kerjaan lagi, lu ngeliatin komenan yang ada di mana-mana gitu. Bedanya lagi, gue komen di postingan orang yang gue follow dan follow gue. Nah lu apa? Ya gitu. Jadi kayak lu ngomong situ. situ. Nah, Itu tuh ngomongnya. enggak, tapi enggak. Enggak maksudnya gitu lah gitu. Kak. Ya lucu itu lebih ke lucu mas. Maksudnya bukan kebakar sih. Sekarang gue kan kayak, aduh mas gue tuh udah nerima omongan orang tuh yang keras-kerasnya kayak apa gitu. Lu udah bijak. Karena jam terbang. Kalau gue belum. Netizen PA loh. Gue masih belum sesabar itu gue. Karena ngalamin juga tuh di tag-tagin, di komen-komenin. Tapi gue suka uji coba sih.
Suka uji coba gini kan, misalnya ada yang komen gimana, itu gue capture komennya, set, gue capture, gue buka profilnya, gue capture, terus gue kirim ke dia di DM, Oh gitu. di direct message ya, gitu. Terus gue bilang, gue bisa sangat mudah temukan jati diri lo dan bla 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 bla, terus pasti minta maaf, Oh gitu. pasti, Cemen lo. pasti. Gitu. Jadi memang dan kadang-kadang sih salahnya dari para public figure atau content creator adalah mereka lebih mudah ke-trigger atau memperhatikan komentar negatif dibanding yang positif. Jadi ada 1000 komentar positif, tiba-tiba ada satu komentar Satu, negatif, dua, itu yang tiga. dibales. Reaktif langsung dibalas di situ, ribut panjang. Padahal sih bisa kita nggak usah balas, nggak usah kita perhatiin, kita blok atau kita hapus aja udah selesai. Kalau Wina gimana? Masih merhatiin nggak Enggak. komen-komen tentang dia? Enggak sih. Aku biasanya mulai merhatiin kalau udah mulai rame nih. Ketawanya enak banget Bapak ini. Kalau komen enggak mas, caption biasanya sebelum posting. Oh. Tapi dia nanya, aman enggak? Dia nanya. Kalau komen enggak. Selama enggak, tuh komen enggak nyasar kan kadang-kadang suka nyasar ke aku juga tuh. Suaminya tuh gini, nah selama enggak ada yang nyasar ke tempatku, ya udahlah gitu. Kok yang dihujat dia kan? Banyak. Apalagi kalau udah mulai ke anakku, nah kalau udah ke anakku tuh biasanya aku suka sensi tuh. Oh. Kalau suami, ya udah. suaminya mulai aktif ya Bun. Kalau yang dihujat cuma dia aja udahlah, udah terbiasa dia. Biasa lah mas udah. Guanya pribadi, tapi sekali lagi hidup gue ini bukan cuma tentang gue sendiri gitu, tentang orang-orang sekeliling gue. What next dalam berkarir dan juga untuk keluarga ke depan? Ya pastinya konsisten berkarya, balik lagi karena gue udah cukup lama vakum gitu. Bukan vakum sih, sebenarnya gue punya dunia baru yang lagi gue kembangkan. Juga lu produktif kan? Iya gue selalu produktif gitu. Ya kan maksudnya bukan cuma aktif tapi kita harus produktif kan. Nah jadi next adalah gue kembali berkarya di musik plus lebih levelnya dinaikin lagi, produser dan juga memiliki tempat untuk menyalurkan banyak bakat orang-orang. Wow. Gitu. Wow. Tempat loh mas. Wow. Jadi nanti silahkan kalau yang punya platform, silahkan yang punya apa ya? Kan banyak nih sekarang teman-teman, termasuk Mas Nanda lah, termasuk Inventory juga gitu. Mungkin kita bisa kerjasama. Harus dong. Wow. Catat, boleh. Akan ada sesuatu yang besar dari Anji ke depan. Pokoknya Puntang udah ada, nanti di Solo. Nanti di impian gua mas. Impian gua punya di semua kota. Wow. Jadi gua nanti akan membuka kerjasama dengan skema dan format yang memang udah gue jalanin di tempat yang udah gue kerjain. Itu diadopsi di banyak kota gitu. Wow. Jadi gue udah nggak menerima panggilan manggung mas. Oh gitu? Iya nanti gue yang mengundang orang-orang buat datang. Sombong amat. Amin. Pengennya Keren, begitu. Konsep baru lagi ya. Dia orangnya emang gitu. Jadi kadang orang nggak paham, ya kan? Ya suka, kan orang itu suka dibilang aneh atau gila ketika sebuah konsep itu belum terjadi. Tidak mas. mainstream. Gitu. Jadi ya jadiin aja dulu. Nanti juga paling ngikut. Gitu lah. Buat keluarga apa terakhir? Keluarga. Rencana buat keluarga depan. Impian lo apa sih yang belum lo ini? Enggak muluk-muluk sih, cuma menyediakan lebih banyak waktu aja. Lebih banyak waktu. Dari Bu Wina buat Anji terakhirnya. Apa ya? Ada pesan-pesan. Pesan ya. Pesannya sih ya semoga lebih apa? Semoga tetap jadi suami dan bapak yang baik buat istri dan anak-anaknya. Amin.
Selama ini baik gak? Baik, cuma suka aneh-aneh dalam hal lain. Aneh-aneh dalam hal lain kan? Aneh-aneh dong. Hal lain yang ya inilah kritis-kritisnya dan lain-lain yang suka bikin deg-degan. Bukan Nah itunya yang aneh-aneh. harus dieliminir lah. Gitu. Iya, baik. Selebihnya Selebihnya oke-oke aja sih. Tapi gue yakin lah, kemarin adalah pembuktian dari hal yang luar biasa dari Wina dan Anji sih. Gue salut sih itu Pembuktian kemarin. apa? Ya pembuktian bahwa Masih bisa lo berdua tuh solid. saling support, bisa lewatin itu. Dan gue lihat lo waktu kemarin rasa sayangnya dia ke lu, terus juga lo bisa lewatin berduanya dengan seneng banget gue. ya nggak ada pilihan lain lah mas. Maksudnya dia nggak sayang sama gue. Gak bisa di refund. Udah sendiri Pak. Udah nggak bisa diapa-apain Gak lagi. bisa dibalikin. Iya. Jadi pilihannya cuma itu. Tambah gak bisa. Pilihannya Ya cuma. Mas Nanda kan tahu ya gimana dari awal aku sering curhatnya sama Mas Nanda salah satunya. Pokoknya lu the Gitulah, best Mas. lu berdua, keren. Thank you banget udah mampir di Nanda Tanya. Thank you mas. Sukses terus, sehat terus. Amin. Bahagia. Mas Nanda juga, semua tim Nanda Tanya juga di Ventori juga. Amin. Amin. Thank you Anji dan Wina. Thank you.